Sebelumnya kita bakar Bosok Fuad direksi PKI sebagai bentuk protes kita, betul? Betul? Tenang, ada korek. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa wong ora ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman. Mana foto Fuad? Kalau foto presiden aja orang ini bisa dibakar, masa foto Fuad yang dibakar? Ini gua kata sini. Kalau ada yang nggak terima dengan ceramah saya, silahkan lapori. Paling kalau lapori, andaikan nanti saya datang ke Fuad, ya, paling saya kena lagi kasus. Ya dulu. Kalau saya datang ke Fuad, ya, duduknya, seret dia. Paling saya kena 170 kalau ada 170 ayat 1. Kalau 170 ayat 2 ya lukanya agak berat. 170 ayat 3 ya mati. Atau 351 ayat 1, 351 ayat 2, 351 ayat 3. Gampang. Jadi dia sama-sama aja, Fuad masuk saya, Fuad masuk penjara, saya masuk penjara. Kalau saya dalam penjara ada masalah, Pak, jiwa saya jiwa berjuang, dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Setiap begini, hukuman tetap saya akan tidak berdiri, tidak akan pernah saya menundukkan kepala untuk melawan kezaliman penindasan terhadap bangsa, memecah belah umat dan bangsa rakyat Indonesia. Kami ingin Indonesia aman, tenang, sejahtera, tentram. Karena itu kami inginkan semua yang kami sampaikan di sini semata-mata kecintaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
yang barangkali banyak teman-teman belum ketahui tentang saya itu kan sebenarnya bahwa saya sebagai kiai, sebagai seorang guru, sebagai ulama yang berusaha untuk melaksanakan tugas profetik, karena ulama warasatul anbiya adalah memberi contoh, memberi motivasi, memberi habitat, memberi apapun kepada seluruh makhluk Tuhan ya, dan di dalam berbagai macam profesi. Kalau di alam manusia misalnya, ini kan teman-teman kan tidak tahu bahwa saya itu juga menjadi anggota keluarga besar Perupa dengan cara saya menjadi pelukis, sudah 9 kali pameran lukisan secara serius. Kemudian di dunia sastra saya juga sudah menjadi anggota keluarga sastra, itu bahkan sejak saya SD gitu. Artinya saya berkarya menulis cerpen, puisi dan yang lain-lain. Juga yang terakhir akhir-akhir ini itu saya kan juga sudah menjadi anggota keluarga besar para musisi ya, pencipta lagu. Saya juga sudah menciptakan berapa ya, 104 judul lagu kalau nggak salah, dan sudah saya publish di berbagai macam platform musik gitu, seperti ya termasuk YouTube, termasuk Spotify, Joox dan yang lain-lain gitu. Ini teman-teman banyak yang belum tahu gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan itu, ya kali ini saya karena udah lama juga nggak launching lagu itu, saya mungkin sekali-sekali perlu menjawab secara tidak langsung dengan media lagu. Kebetulan ini ada lagu baru, judulnya Nyanyi Sunyi Ani Ani. Ini berbeda dengan lagu-lagu yang sebelumnya ya, tautannya bisa diklik. Nah, ini saya juga karena udah lama nggak bikin lagu, tiba-tiba ada teman-teman ada bikin lagu judulnya Garam dan Madu yang begitu viral itu, ya saya jadi ingat pengen juga bikin lagu yang IDM seperti itu gitu. Dan ya silakan menikmati lagu saya. Mungkin semua pertanyaan tadi jawabannya ada di situ, mungkin juga enggak. Ya udah diklik aja, dinikmati. Oke. Di dalam ini seluruh amal kita kudu, ibu lagi ngejukut duitnya lakin kamar mandi lakinya kandung diserobot baik itu ngekek itu ngegelam kita uang tuh bakalan yang akhirat itu arame yaumul hisab iku uang-uang apes nyisin uang-uang sejanggap wali uang-uang sing dianggap cucu nabi, di situ semuanya dibuka di hadapan seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil kiamah. Maka sebelum hari yang sangat memalukan itu datang, wahai para pemalsu, sadarlah pung masih ana waktu. Bengen leluhur sira iku ora dosa sing durung bab nasab kima, kecuali sing pertama kali berbohong. Tapi yang di tengah-tengah itu nggak tahu deweknya selamat. Tapi dari tahun 2022 orang-orang yang masih mengaku tanpa data dan buktiku neraka urusan aneh. Apa maning sampai marah-marah ngajak-ngajak perang ning wong pribumi. Lewang pribumi aja ditakoni perang, jangan pengen kita tuh kan perang leluhur kita badan. Tetapi kita duduk digelatih. Di sini digelatih adalah kesadaran seluruh kibin-kibin. Dulu pula kibin itu supaya sejarah segala macam aja dirubah, supaya menjadi pahlawan aja wong-wong sing ora berjasa. Lah Gus Fuad wingi ngomong, Gus Fuad Idrus Al-Jubri tidak layak jadi pahlawan karena berdasarkan bukti dan fakta dia bukan orang Indonesia, dia pindah tahun 1922, merdeka tahun 1945. Kalau dia pahlawan harusnya dari tahun 1922 itu dia ikut berjuang
pernah menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, tapi tidak ada datanya. Ini yang diomong sama Gus Fuad. Beliau tidak setuju karena Idrus Al-Jupri tidak layak jadi pahlawan karena dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mengajak jamaahnya untuk melawan penjajah. Setelah merdeka tahun 1945 masih ada pergolakan, Belanda teka maling sampai 1949. Tidak ada satu data pun Salim bin Idrus Al-Jupri ikut terjun ke medan perang untuk melawan penjajah. Sedang sembiarani pahlawan itu syarat utamanya pernah turun ke medan perang, atau dia berjasa besar setelah merdeka. Hidup misalnya dia lahir 1946 sesudah merdeka, barang anu kayak Gus Dur radhiyallahu anhu banyak jasa untuk negeri ini. Dialah yang telah mengelus-ngelus, memberikan harapan, penghormatan kepada masyarakat Papua, sehingga Papua tidak jadi untuk berpisah dari NKRI. Itu jasanya besar. Walaupun dia tidak ikut perang karena memang lahir 1946, maka dia layak jadi presiden. Mbah Abbas Buntet, dia banyak saksi, bukti sejamannya banyak. Mbah Hasim mengangkat dia jadi panglima santri perang 10 November. Perang 10 November itu seluruh rakyat punya panglima. Anak panglima pemuda, anak panglima dari orang Cina, panglima dari orang-orang nasionalis. Dari kaum santri ikut perang, panglimanya namanya Mbah Abbas Buntet, kakek daripada Gus Abbas ketua PWI. Itu saksi-saksinya banyak, diakui oleh TNI, diakui oleh Polri. Orang semacam itu layak jadi pahlawan nasional. Tapi Salim bin Idrus Al-Jupri tidak ada datanya. Kemudian syaratnya harus WNI. Dia tidak WNI karena lahirnya di Yaman. Kata Gus Fuad mengklarifikasi istilah monyet itu, bahwa istilah monyet itu bukan untuk pribadi Salim bin Idrus, tetapi itu untuk usaha-usaha yang melawan undang-undang. Orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan ama orang-orang tertentu diusahakan menjadi pahlawan. Ini yang disebut monyet oleh Gus Fuad, bukan kepada diri Salim bin Idrusnya. Gus Fuadnya sudah mengklarifikasi, sudah mohon maaf. Belum tentu orang yang diusulkan ini Salim bin Idrusnya setuju juga. Dia diusulkan kan orangnya sudah tiada. Jadi jangan memaksakan sesuatu sehingga melanggar undang-undang. Dan ini bisa dipakai oleh musuh Pak Prabowo untuk nanti mempermasalahkan Pak Prabowo, karena cara dalam mengangkat seorang jadi pahlawan ada undang-undangnya. Nanti Bapak Prabowo bisa dituntut melanggar undang-undang ketika menetapkan seseorang yang tidak pantas jadi pahlawan. Nah, yang aneh lagi, orang yang tidak lahir di Indonesia karena dia lahir di Hadramaut mendapat WNI, warga negara Indonesia. Padahal syarat jadi WNI lahirnya harus di Indonesia. Baru kemarin keluar surat WNI-nya. Ini yang dipermasalahkan dan ini melanggar undang-undang. Ini yang dipermasalahkan. Jadinya beda. Gus Fuad disangka PKI. Gus Fuad itu keturunan kiai besar di Jogja. Dia ngomong PKI itu PKI majaz, masa Allah nggak ngerti. Itu teman-teman PKI saya, artinya teman-teman sing dudu santri. Karena Gus Fuad sejak dia belum lahir sudah divonis oleh Abu Yadim Yati Banten sebagai kiai.
ibunya itu lagi hamil. Ibunya lagi hamil dengan bapaknya Gus Fuad pergi ke Abuya Dimyati, minta doa Abuya supaya anak saya ini yang dalam kandungan jadi kiai. Kata Abuya, yang ini nggak bakal jadi kiai, yang ada dalam kandungan ini nggak bakal jadi kiai. Nanti yang jadi kiai kalau kamu ngandung lagi, kasih nama Fuad. Pas lahir memang benar gak bisa jadi kiai karena dia perempuan, tetehnya Gus Fuad. Akhirnya ketika hamil lagi keluar anak laki-laki, maka langsung dikasih nama Fuad. Maka kata neneknya, kiai, panggil dia kiai. Sejak orok dipanggil kiai, ta'ziman wa takriman kepada Abuya Dimyati. Karena ini ucapan daripada Abuya Dimyati, ini bakal jadi kiai. Maka neneknya itu Gus Fuad memanggilnya kiai sejak orok. Ketika remaja Gus Fuad dipanggil kiai-kiai begitu, nggak mau dia, nggak mau saya dipanggil kiai, nggak mau jadi kiai saya. Kiai itu hidupnya hanya majelis rumah begitu aja, nggak keren katanya. Akhirnya dia itu sampai temennya sama orang Kristen, sama orang Buddha, sama orang Hindu, bahkan dia lah kalau begini pangeran tidak ada, masa saya disuruh jadi kiai katanya. Itu sampai begitu dia dalam pencarian waktu mudanya itu, sampai kemudian neneknya itu dilaporkan sama keluarganya. Itu gimana Gus Fuad itu semakin ngawur aja, biarin aja kata neneknya. Yang ngomong dia bakal jadi kiai itu Abuya Dimyati. Saya yakin apa yang diomongkan Abuya itu akan terjadi. Dan akhirnya betul, setelah lama Gus Fuad pencarian jati diri, kembalinya mondok dan akhirnya bikin pesantren Raudatul Fatihah. Anaknya itu Gus Samo itu hafidul Quran. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apa namanya, Pecinta Wali dan YouTube Gus Fuad. Tuh selama Ramadan anaknya ini menghafal 1 juz di YouTube. Saya dengarin, luar biasa, bukan hanya hafal tapi makhrajnya saja bagus karena dia keturunan ulama-ulama kiai-kiai di Wonokromo, keturunan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menurunkan para ulama-ulama di Yogyakarta melalui Kiai Melangi. Itulah keluarga besar Gus Fuad. Neneknya namanya Warsina, dibikin oleh orang-orang buzzer-buzzer itu, katanya Warsina ini PKI. Lah orang-orang Jawa ya nama dulu itu Warsina itu banyak sekali. Nama Warsina itu nama yang lagi keren pada masa itu. Banyak orang yang namanya Warsina. Katanya ini Gerwani. Gerwani tidak ada yang namanya Warsina itu. Ada juga Marsina, aktivis sosialis yang mati tidak ketahuan apa kuburannya. Itu bukan orang PKI. Jadi hari ini muter-muter karena perangnya hanya perang medsos, perang narasi. Yang saya berikan kepada PKI, tetap jaga kondusivitas para laskar, harus koordinasi dengan tentara dan koordinasi dengan polisi. Kita bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia. Provokasi Rizik Syihab itu ngajak perang akan dilaporkan, dan aku perintahkan sebagai wakil ketua PWI RS Pusat agar seluruh pengurus-pengurus daerah melaporkan provokasi itu agar ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia. Senin mulai laporkan. Kita tidak pakai kekerasan, tapi kita negara hukum, Panglima Negara Indonesia adalah hukum, maka kita laporkan ke polisi, biar polisi yang kemudian menangani dan menangkap orang yang telah memprovokasi.